Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Nur Komaria SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Usaha Tani. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmadita Sari dengan NIM 220311100016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset tugas UTS Usaha Tani saya yang berjudul Kegiatan Usaha Tani Tanaman Padi di Kecamatan Sine Ngawi. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pada pendahuluan terdapat latar belakang dari mini riset saya dan permasalahan serta solusi untuk petani. Kedua, pada pembahasan saya akan membahas klasifikasi kegiatan usaha tani, faktor-faktor atau input produksi, dan analisis biaya. Pada latar belakang mini riset dilakukan di Kota Ngawi, Kecamatan Sine, Provinsi Jawa Timur. Wilayah tersebut memiliki topografi wilayah dataran tinggi 800 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Petani memiliki lahan sawah pribadi dengan luas 20 are atau 2000 meter persegi. Kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani yaitu komoditas padi. Petani menggunakan benih dengan varietas Inpari 32 dan Inpari 16. Kegiatan usaha tani yang dilakukan dibantu oleh 18 tenaga kerja dari orang lain dan 6 tenaga kerja dari keluarga sendiri. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan usaha tani yang dilakukan yaitu waktu penyaluran pupuk subsidi yang tidak tepat waktu sasaran, sehingga petani menggunakan pupuk non-subsidi atau mengurangi dosis pupuk yang diberikan untuk tanaman padi. Solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, adanya edukasi untuk petani, supaya petani dapat belajar bagaimana cara membuat atau memproduksi pupuk organik, sehingga petani dapat membuat pupuk organik sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Menurut Marlina et al. 2015, pemberian pupuk organik juga bermanfaat untuk perbaikan sifat fisik tanah, seperti struktur, porositas, aerasi tanah, dan lain sebagainya. Saran kedua yaitu pemerintah melakukan penetapan petani, sasaran penerima subsidi harus lebih transparan. Selain itu, perlu melibatkan kelompok tani di tingkat bawah untuk selanjutnya dibuat database dan diberi tanda penerima yang berhak, seperti adanya kartu tani. Dari jurnal yang saya kutip, kartu tani merupakan program pemerintah dengan layanan perbankan memiliki fungsi untuk transaksi, simpanan, pemberian pinjaman, kios atau pengecer pupuk. Ahmad dan Wibowo 2021. Pengawasan yang ketat dari pemerintah juga harus ditingkatkan agar tidak ada penyelewengan, karena kelangkaan pupuk dapat mempengaruhi nilai jual produksi gabah. Slide berikutnya adalah klasifikasi kegiatan usaha tani. Bentuk usaha tani yaitu usaha tani kooperatif, di mana proses kegiatan ini dilakukan sendiri dan beberapa kegiatan lain dilakukan oleh tenaga kerja dari orang lain, seperti saat proses melakukan pematangan sawah, pencabutan benih, penanaman, dan pemanenan. Sedangkan waktu proses perawatan dan pasca panen atau pemasaran dilakukan oleh petani itu sendiri. Pola yang dilakukan pada kegiatan usaha tani ini termasuk dalam pola usaha tani khusus, yaitu usaha tani hanya mengusahakan satu cabang saja dengan melakukan usaha tani pada komoditas padi. Alasannya karena lingkungan yang mendukung untuk melakukan kegiatan usaha tanaman padi ini. Dan yang terakhir adalah corak atau sifat usaha tani. Corak atau sifat usaha tani pada riset ini termasuk dalam komersial. Petani menjual seluruh hasil gabahnya. Alasannya karena faktor ekonomi sebagai kebutuhan hidup keluarga, sehingga petani menjual seluruh hasil gabah tersebut. Slide berikutnya yaitu faktor-faktor atau input produksi. Faktor-faktor usaha tani terdiri dari faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor manajemen. Yang pertama yaitu faktor alam. Menurut Harini et al. 2019, salah satu faktor alam yang mempengaruhi produksi padi yaitu iklim.
Wilayah Ngawi memiliki iklim yang sesuai untuk tanaman padi karena memiliki kelembapan dan curah hujan yang cukup. Tanaman padi dapat tumbuh di wilayah 0 sampai 1500 mdpl dan Kecamatan Siningawi terdapat pada dataran tinggi 800 mdpl. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Menurut Manggala dan Boedi Rohminarni 2018, tenaga kerja dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produksi pertanian yang maksimal. Pada riset atau pengamatan yang saya lakukan di kegiatan usaha tani tersebut, adanya tenaga kerja yaitu tenaga kerja dari orang lain terdiri dari 15 tenaga kerja wanita dan 3 tenaga kerja pria. Selanjutnya ada tenaga kerja keluarga terdiri dari 4 tenaga kerja wanita dan 2 tenaga kerja pria. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja mesin terdiri dari traktor dan alat panen padi. Yang ketiga yaitu faktor modal. Menurut Pratnyawati dan Cipta 2021, modal merupakan faktor penentu besarnya produksi dan pendapatan. Tanpa modal, usaha tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal. Jadi, petani menggunakan modal pribadi untuk keperluan yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan usaha tanaman padi tersebut. Yang keempat yaitu faktor manajemen. Petani melakukan pengelolaan sendiri, mulai dari perencanaan usaha tani hingga penjualan atau biaya pendapatan. Beberapa kegiatan dilakukan oleh tenaga kerja orang lain, seperti proses pematang sawah, mencabut benih, penanaman, dan pemanenan. Lalu, perawatan dilakukan oleh tenaga kerja keluarga. Slide berikutnya yaitu analisis biaya. Pada biaya tetap terdapat alat traktor dengan fisik 1 seharga 250.000, alat panen padi pedal thresher dengan fisik 1 seharga 40.000, alat panen padi power thresher dengan fisik 1 seharga 800.000, alat combine dengan fisik 1 seharga 500.000, pajak lahan 200.000, iuran perbaikan jalan 15.000, dan sewa pengairan dengan total waktu 6 jam. 1 jamnya seharga 40.000, sehingga apabila dikalikan dengan waktu 6 jam, maka harga sewa pengairan menjadi 240.000. Sehingga subtotal biaya tetap yaitu 1.845.000. Petani melakukan pemanenan dengan 3 alat yang berbeda, sesuai kondisi lahan. Apabila saat kondisi kering, petani menggunakan combine. Sedangkan saat kondisi lahan basah, petani menggunakan alat panen padi pedal thresher. Karena pemanenan dengan alat ini bisa dilakukan di tengah sawah. Sedangkan combine atau power thresher hanya dilakukan di tepi jalan atau tepi sawah saja. Pada biaya variabel terdapat benih dengan fisik 5 kg, 1 kilo seharga 16.000, sehingga jumlah rupiah seharga 80.000. Pupuk urea 2 paket, 1 paket seharga 150.000, maka jumlah rupiah 300.000. Pupuk Ponska 2 paket, 1 paket seharga 160.000, maka jumlah rupiah 320.000. Pupuk ZA 1 paket seharga 140.000. Pestisida 3 botol, 1 botol seharga 233.000, maka jumlah rupiah 700.000. Tenaga kerja pematang sawah dengan fisik 3 orang, 1 HKP seharga 55.000, maka jumlah rupiah seharga 165.000. Tenaga kerja pencabut benih fisik 3 orang, satuan HKP, 1 HKP seharga 55.000, maka jumlah rupiah seharga 165.000. Tenaga kerja tanam fisik 15 orang, 1 HKW seharga 25.000, maka jumlah rupiah seharga 375.000. Tenaga kerja panen dilakukan oleh fisik 3 satuan HKP dengan jumlah rupiah 165.000 dan fisik 15 HKW dengan jumlah rupiah 375.000. Maka subtotal biaya variabel yaitu 2.785.000. Slide berikutnya yaitu biaya total. Dihitung dengan rumus biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, yaitu biaya tetap 1.845.000 ditambah biaya variabel 2.785.000, maka hasilnya adalah 4.630.000.
Slide berikutnya adalah analisis biaya padi satu kali tanam atau panen. Produksi diperoleh 1.500 kilo dengan harga jual 9.000 per kilonya. Penerimaan kotor dihitung dari kuantitas produksi dikali harga jual, maka memperoleh Rp13.500.000. Biaya terdapat hasil dari biaya tetap ditambah variabel, sehingga memperoleh Rp4.630.000. Selanjutnya, pada pendapatan atau keuntungan kotor dihasilkan dari penerimaan kotor dikurangi biaya, sehingga menghasilkan Rp8.870.000. Biaya tenaga kerja keluarga untuk kegiatan perawatan dilakukan oleh 4 tenaga kerja wanita dengan harga per orang Rp40.000. Maka jumlah rupiahnya yaitu Rp160.000. Dan 2 tenaga kerja pria dengan harga per orang Rp45.000, maka jumlah rupiah Rp90.000. Sehingga total biaya tenaga kerja keluarga yaitu Rp250.000. Maka keuntungan bersih dapat dihitung dengan melakukan pengurangan pada pendapatan dikurangi biaya tenaga kerja keluarga. Maka hasil keuntungan bersih yang diperoleh oleh petani yaitu Rp8.630.000. Slide berikutnya adalah kelayakan usaha tani. Apakah usaha tani yang dilakukan sudah layak atau tidak? Jadi, kelayakan usaha tani dapat diketahui apabila dengan melakukan perhitungan RC rasio, yaitu dengan rumus total penerimaan dibagi total biaya. Total penerimaan Rp13.500.000 dibagi Rp4.630.000, maka hasil diperoleh 2,9. Jadi dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa usaha tani yang dilakukan layak karena dinilai menguntungkan. Slide berikutnya yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu mini riset dilakukan di Kota Ngawi, Kecamatan Sine, Provinsi Jawa Timur. Petani melakukan kegiatan usaha tani komoditas padi. Petani menggunakan benih varietas Inpari 32 dan Inpari 16. Pada satu kali panen, petani memperoleh hasil 1.500 kilo dengan lahan seluas 20 ara atau 2.000 meter persegi dan dijual dengan harga 9.000 per kilonya. Petani memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp8.630.000 dan usaha tani dikatakan layak untuk dilakukan karena memperoleh hasil RC rasio 2,9 yang artinya RC lebih dari 1. Dan saran pada permasalahan yang dihadapi oleh petani yaitu kelangkaan pupuk subsidi dan bergantung pada pupuk non-organik. Disarankan supaya petani dapat menggunakan pupuk organik sebagai pengganti dari pupuk non-organik, supaya petani tidak perlu membeli pupuk non-organik non-subsidi dan mengurangi dosis pupuk. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi pengeluaran petani yang terlalu boros, dan pengurangan dosis dapat mempengaruhi perkembangan pada tanaman padi yang tidak maksimal. Pada daftar pustaka terdapat 5 literasi atau jurnal yang saya ambil untuk materi kali ini. Dan berikutnya adalah dokumentasi kegiatan. Ada gambar lahan sawah dengan luas 20 are atau 2.000 meter persegi. Lalu foto saya dengan petani dan alat panen pedal thresher. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.